Penyakit hati itu kan belum pernah ditemukan oleh siapapun yang menjadikan penyakit fisik. Ya, penyakit hati. Padahal kalau penyakit hati itu kan kekakuan, kan penyakit hati. Iya. Emosi itu kan penyakit hati. Tapi belum pernah ditemukan karena selama ini kita itu hanya menganggap penyakit hati itu ya iri, dengki, cemburu aja begitu. Hasilnya kemana? Sebenarnya ditulis oleh Allah Ta'ala cemburu. Sebelum cemburu itu apa? Pasti dia punya pikiran tidak baik. Nah, pikiran tidak baik itu ada nggak dalam ajaran kita? Ada. Wala tajassasu. Jangan cari kesalahan. Nah, itu kan otak kita sebenarnya. Sebenarnya itu nanti akan menjadikan dampak di otak kita, sehingga otak itu akan menjadi kalau kita sering emosi, sering cemburu, sering berpikiran tidak baik, terus kita isi itu seperti itu kan sebenarnya ada sesuatu yang istilahnya tidak sehat istilahnya, salah kita melakukan. Nah, kita melakukan dosa dan salah. Nah, dosa ini memang tidak langsung disampaikan kepada Allah Ta'ala dengan kemunculan penyakit, tapi itu diatur melalui imannya dia. Kalau imannya dia kurang, dosa ini akan menumpuk dulu terus. Tapi kalau imannya sudah mulai tinggi, dosa ini kesannya itu apa yang dikerjakan seseorang yang salah itu kok langsung muncul yang tadi cash and carry istilahnya. Jadi dibayar tunai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau saya pernah mengamati seorang kiai ini, saya pernah mengamati beneran seorang kiai itu, dia alim, benar-benar alim. Dan dia cara bicara nggak banyak, dia bicara tenang, santai, dan yang dibicarakan itu saya amati betul-betul yang manfaat menurut saya, ya. Manfaat betul. Jadi beliau itu bicara itu manfaat. Suatu ketika beliau itu tanya pada saya, karena memang itu ya kawan, tapi beliau lebih sepuh ya. Saya anggap beliau itu kawan, tapi saya tetap hormat pada beliau. Beliau itu tanya, Ustadz, saya sudah 5 hari ini saya buang-buang air. Apa Pak Yai? Saya mencet bahasa Jawa. Terus, oh ya, terus apa kesalahan saya? Itu beliau yang pertama kali itu ditanyakan itu, apa kesalahan saya? Itu kalau udah ada seseorang yang saya lihat itu alim, itu ngomong begitu malah saya yang sedih. Sedih itu apa? Bukan sedih dalam arti sedih ini haru gitu. Ini orang alim tapi dia tetap tanya apa salah saya? Kan jadi sungkan saya ngomong. Saya tetap ngomong, Pak Yai saya minta maaf. Bukan saya mau guru. Pak Yai sebelum Pak Yai buang air ini, Pak Yai marah nggak sama itu? Baru dia cerita. Iya Ustaz, saya kemarin sebelum saya begini saya jengkel sama istri saya. Memang sebelum itu memang saya jarang, tapi di situ itu saya nggak kuat. Kenapa saya jengkel? Saya yang ngomel Ustaz, saya nggak marah. Saya yang ngomel aja biasa, nggak marah gitu. Saya jawab, itulah pertanda Pak Yai diingatkan dan Pak Yai disayang sama Allah. Silahkan Pak Yai tobat. Mohon maaf kalau bukan murid. Makasih saya diingatkan. Terus apa yang harus saya ceritakan? Beliau saya memberikan nasihat, Pak Yai minta maaf sama istri walaupun istri salah. Tapi istri salah itu kan diem. Nah yang ngomel kan Pak Yai. Iya. Pak Yai yang imannya lebih bagus, ya pasti yang diingatkan oleh Allah Ta'ala Pak Yai. Nah dari situ beliau berubah. Pada waktu beliau itu bilang ya, pulang itu ke rumah itu kakak beliau itu langsung minta maaf. 2 minggu kemudian ketemu sama saya waktu acara pengajian. Dia nemuin saya, Ustadz terima kasih waktu saya ada ketemu sama Ustadz itu, saya sudah minta maaf sama istri. Setelah saya minta maaf itu perut itu langsung dingin. Jadi biasanya keluar itu minta maaf itu langsung dingin. Dan sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Pak Yai minum obat? Enggak, saya hanya ngikutin nasihat Ustaz. Nah, berarti Ustaz karena pikirannya plong ya. Setelah minta maaf kan pikiran plong, kosong, jadi netral, jadi enjoy, berpengaruh pada itu mungkin itu. Bukan mungkin kalau saya. Kalau saya bukan mungkin ya Ustaz. Jadi tubuh kita itu yang jaga para malaikat. Kalau saya nih,
para malaikat jelas sekali, mata bisa melihat atas izin Allah, malaikat itu mengizinkan melihat. Semuanya, jantung termasuk perutnya ada malaikat. Nah, pada saat saya bilang beliau itu lagi jengkel, ngomel sama istri, beliau paham. Nah, kemudian beliau ingat, yaitu tadi ilal ladina tabu, ya, beliau bertobat, wa aslahu, melakukan perbaikan, wa bayanu, karena beliau kiai pasti sudah banyak memberikan nasihat, tinggal 2 aja, tobat sama memberikan sama berubah. Nah, itulah jawaban Allah, fa'ulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ke beliau atau apa yang saya sampaikan kepada seluruh jamaah, seluruh pemirsa di Siraman Kolbu itu sebenarnya itu Allah. Jadi saya hanya menyampaikan ayat Allah itu pasti kalau saya. Makanya pada saat beliau itu paham. Nah, tadi Ustaz bilang, oh kalau ini plong ini, ya tapi itu bukan hanya plong. Tapi beliau paham, kemudian kembali ke jalan Allah. Walaupun hanya cuma ngomel, beliau mau minta maaf. Dan yang kedua, suatu ketika berapa bulan, kemudian hampir 1 tahun, saya masih ingat itu, Pak Kiai ini lagi, Ustaz, saya didiagnosa katarak sama dokter. Iya Ustaz. Udah berapa lama? Saya baru 1 bulan ini. Ya, kenapa? Ya saya katarak aja, tiba-tiba saya nggak bisa lihat. Nah, ini pas ada pengajian ketemu sama Ustaz, saya nggak Ustaz. Nah, sama di situ. Saya haru, saya nggak senang. Bukannya tidak senang, bukan. Saya haru. Beliau tanya, kesalahan saya apa lagi Ustaz? Itu gitu loh. Jadi saya kalau mau jawab, mau nangis sebenarnya saya itu. Jadi karena beliau tanya, ya saya bilang, Pak Yai, saya bukan mau menggurui Pak Yai. Kalau di umur Pak Yai seperti ini persoalannya dengan istri. Saya tanya, sebelum Pak Yai itu matanya buram, kurang bisa melihat, apakah Pak Yai itu mendebatkan sesuatu dengan istri? Dia diam sebentar, baru dia tersenyum. Betul Ustaz, saya ada masalah sedikit dengan istri, masalah sedikit. Nah, masalah itu memang saya berdebat. Terus baru dia tersenyum. Saya ingat sekarang Ustaz, memang pada saat tersebut saya merasa saya lebih tahu agama daripada istri. Nah, di titik itu betul, habis itu mulai buram matanya. Betul Ustaz, saya ingat sekarang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah kau ingatkan aku. Nah, itu benar, saya masih ingat itu. Nah, kemudian apa yang saya kerjakan Ustaz, ya, saya cerita, Pak Yai minta maaf sama istri, Abu Yai, kalau perdebatan yang kemarin itu Pak Yai punya merasa lebih, sehingga obrolan atau bicara istri itu Pak Yai kesannya tidak menganggap. Nah, itu menutup pandangan. Nah, menutup pandangan, disitulah Allah karena Pak Yai seorang yang menurut saya alim, begitu Pak Yai melakukan kesalahan, dibayar langsung oleh Allah. Kenapa? Karena barangkali menurut saya, Pak Yai, mohon maaf kalau saya salah, nah Pak Yai termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, sehingga Pak Yai bisa menceritakan apa yang Pak Yai lakukan. Kalau itu salah di hadapan Allah, langsung dibayar langsung. Makasih Ustaz. Dah ketemu lagi, seingat saya habis itu ketemu itu sekitar 1,5 bulan. Ngaji lagi, ketemu lagi sama beliau. Ketemu sama beliau, beliau bercerita, Ustaz, terima kasih Ustaz, mata saya sekarang sudah bisa melihat lagi, nggak buram. Gimana ceritanya Pak Yai? Saya nanggapin karena beliau akrab sama saya. Setelah saya ketemu sama Ustaz, kemudian saya minta maaf. Saya minta maafnya memang pada saat itu saya bikin karena penyakit katarak ini kan cukup menakutkan juga Ustaz. Saya habis sholat sunat tahajud, istri saya juga, ya saya minta maaf sama istri saya. Kemudian saya menunggu subuh, setelah subuh saya sambil zikir, baca Quran, zikir, udah selesai. Kemudian subuhan, selesai subuh, saya tidak ingat itu malam hari. Malam hari itu, loh, kok mata saya kok jelas sudah. Nah, jadi malam hari itu baru ingat kalau sebenarnya waktu dia ingat-ingat matanya itu nggak buram, kayaknya udah mulai dari siang itu dia sudah nyaman.
cuma nggak diketahui. Nah itu cerita, alhamdulillah saya nggak sadar. Nah dari situlah sebenarnya bahwa ada korelasi antara seseorang yang siapapun orangnya, beliau kalau memang menjalankan agama dengan baik, kemudian melakukan kesalahan-kesalahan, insya Allah biasanya itu akan ditanggapi oleh Allah Ta'ala itu langsung. Berarti mohon maaf nih Pak, berarti sakit itu bisa juga menjadi petunjuk kepada kita untuk kembali ke Allah. Petunjuk gitu, petunjuk. Walaupun sakit gitu. Walaupun sakit, semua yang kita alami itu sebenarnya petunjuk. Kita melihat sesuatu itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Pada waktu kita melihat nih mulut mau ngecek atau bersyukur, atau kita mau belajar dari titik itu, hanya itu aja petunjuk semuanya. Kuncinya petunjuk itu sebenarnya Ustaz ya, yang harus kita sikapi gitu ya. Semua yang ada di sekitar kita itu petunjuk dari Allah Ta'ala, agar kita bisa mensikapi petunjuk itu, kita bisa masuk dan menjalankan syariat-syariat agama kita. Pokoknya ada, mohon maaf nih, mohon maaf ya sahabat-sahabat, mamanya umpamanya melihat wanita nih, itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Ya wanita itu biasa yang petunjuk ini kaya. Petunjuk ya. Lah petunjuk itu kan banyak ya. Petunjuk itu kan banyak. Mau melihat sekali zat, kemudian enggak lah. Enggak, itu maksudnya udahlah, ini hanya ujian dari Allah. Jangan bukan petunjuk tapi peringatan. Nggak tahunya itu spionasenya istrinya. Jadi intinya adalah seperti itu. Kemudian petunjuk itu kita mau apakan? Kita mau tatin wanita tersebut padahal kita tahu dari agama kita, atau kita hanya cuma sekedar sekali melihat kemudian kita mensyukuri Allah, kemudian cukup biasa aja. Nah itu sebenarnya petunjuk kita mau apa. Kalau maunya wanita itu ada di sekitar kita, ada di dekat kita dan bertanya kepada kita. Pertanyaan itu kan kita pikir, ini pertanyaan ini mau kemana nih wanita? Padahal ini sudah sebenarnya saya tahu wanita ini cantik gitu ya. Wanita ini cantik, berjilbab lagi. Kemudian waktu tanya, maaf Ustaz, boleh saya tanya? Kita udah tahu omongannya sopan saat ini, kan gitu ya. Kemudian tanya, Ustaz saya mau tanya, gimana caranya bisa mendapatkan jodoh yang cepat itu gimana ya Ustaz? Gimana cepat? Teknik. Saya tambahin coba. Saya tambahin dulu itu pertanyaan. Gimana Ustaz? Yang seperti Ustaz ada enggak gitu kan? Nah ya itu yang bahaya. Oh ya apa coba sekarang? Itu kan petunjuk tapi belum kita olah. Mau kemana nih kita? Nah ini sebenarnya jawabannya ini tergantung masing-masing ustadznya ya guys. Saya nggak jawab karena memang ada beberapa kawan-kawan kita itu petunjuk yang mau diadakan menyalahgunakan petunjuk. Menyalahgunakan petunjuk karena Ustadz